BTTH Kaisar Api, episode 406. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Retakan, kekosongan itu pecah, dan seorang pria berbaju hitam muncul sedikit. Bahunya yang kekar langsung bertumpu pada tubuh mungil yang melekat pada Cailin. Jejak kehangatan yang telah lama hilang disertai sentuhan lembut membuat orang merasa cukup nyaman. WHO, kau berani menerobos masuk ke area terlarang zona api tak berujung, kau tak akan menemukan kematian. Barusan, aku terdiam dalam kesedihan dan pikiran, dan aku tak menyadari hembusan napas tiba-tiba yang mendekat. Aku minum dengan dingin. Kenapa kau ingin membunuh suamimu? Xiao Yan tak peduli, ia tiba-tiba membuka tangannya dan langsung memeluk Cailin, dengan suara main-main keluar dari sudut mulutnya, namun di matanya pun ada jejak air mata. Xiao Yan, melihat pemandangan yang begitu familiar, kekuatan Cailin perlahan menghilang, dan penampilan anggunnya di masa lalu lenyap, seperti seorang wanita lemah yang tak punya kekuatan untuk memegang seekor ayam, melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan, menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Aku ingin kembali ke benua Doqi. Sambil menangis, dia berbicara dengan lembut, dengan kelembutan yang jarang terdengar dalam suaranya. Jelas, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat mantan ratu berpangkat tinggi itu bersama putri kecilnya. Saat aku menemukan Suner dan membawanya bersamaku, keluarga kita yang berempat akan kembali bersama. Xiao Yan hanya bisa diam-diam mengelus rambut Cailin yang panjang dan ramping, menenangkannya. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia perlahan menjadi tenang, dan segera membuka tangannya lalu perlahan menekan tubuhnya ke Xiao Yan, dengan ketenangan pikiran yang tak terlukiskan. Cailin, Ying, aku telah bekerja keras untuk kalian akhir-akhir ini, kata Xiao Yan dengan ringan, sambil memeluk Cailin dan Ying, lalu berkata lembut, ia tahu bahwa perkembangan wilayah api tak berujung pantas mendapatkan pujian terbesar. Itu adalah mereka berdua, Nyonya. Ada beberapa tokoh kuat tak dikenal di lubang cacing ruang waktu. Mereka sangat kuat, dan saya harap Anda akan segera menghadapi mereka. Tidak lama kemudian, perasaan hangat itu hanya berlangsung beberapa menit. Sebelum Xiao Yan sempat melakukan sesuatu yang buruk, ia dihalangi oleh sesosok yang menyerbu. Baiklah, kau Yanqi. Kepala Xiao Yan dipenuhi garis-garis hitam, dan dengan indera keenamnya ia tahu bahwa orang yang datang adalah Yanqi dari tingkat Dewa Petarung Bintang 4. Hampir lupa soal bisnis, ayo pergi bersama. Xiao Yan berkata dengan enggan sambil melepaskan tangannya. Ayo pergi, Kak Cailin. Mu Ying langsung menggenggam tangan ramping Cailin, dan dengan cepat berjalan keluar, meskipun masih ada sedikit rasa marah di dalam hatinya. Barusan, Xiao Yan justru ingin memanfaatkan kesedihan mereka berdua, dan yang terpenting, Xiao Yan malah berjalan menghampiri saudari Cailin tanpa menyerangnya sama sekali. Ini benar-benar membuatnya marah. Melihat mata yang indah itu, saya menyadari bahwa luas dan volume di atas keduanya memang tidak setara, tetapi bukankah memegang titik kecil itu justru memberikan perasaan yang tepat? Bukankah dibutuhkan lebih banyak ruang untuk pengembangan? Terkejut, melihat ekspresi marah Mu Ying dan tatapan aneh Cailin, Yanqi yang berada di luar ruang belajar mau tak mau merasa bingung. Apa yang terjadi padamu, Senior Yanqi? Sudah lama tidak bertemu. Setelah Sun menarik napas, sosok dan suara Xiao Yan mengikuti mereka. Xiao Yan, halo, Xiao Yan. Melihat ini, Yanqi menepuk bahu Xiao Yan dengan telapak tangannya yang lebar, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terkesan bercanda. Meskipun saudara laki-laki dan perempuannya diselamatkan oleh Xiao Yan, Yanqi hanya ingin Mu Ying menemukan suami yang baik. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa pria ini sudah memiliki 2 kamar tidur yang harum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bang, telapak tangannya menamparkan bahu Xiao Yan dengan keras, tetapi tanpa arah yang jelas. Ayo, kita pergi dan melihat-lihat. Kita akan menyambut beberapa mitra sejati di wilayah api tak berujung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Wanita, Xiao Yan, jika kau berani membuat Ying sedikit menderita, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, dia pun mengikuti.
Terdapat sebuah aula yang agak tersembunyi di gugusan pegunungan Xuanling yang berkelok-kelok. Seluruh bagiannya gelap, dan bagian luarnya terkunci rapat oleh rantai. Saat ini, bagian dalamnya berada di dalam. Ibu, ini mungkin benua Xuanling. Mo Ze melihat sekeliling ke belakangnya dan berkata, "Tunggu sebentar." Feng Waner tidak berkata apa-apa lagi. Kedelapan orang itu berdiri di sana dengan tenang untuk beberapa saat. Senior Feng, Xiao Yan, putri keduanya, dan Yan Qi datang satu persatu, dan Xiao Yan langsung berkata, "Aula ini sungguh menakjubkan karena merupakan tempat di mana lubang cacing ruang waktu dari wilayah api tak berujung berada. Hanya beberapa orang berpangkat tinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Apakah ini markas wilayah api tak berujungmu?" "Lumayan." Setelah Sun menghembuskan napas, mata tua Feng Waner terbuka, menghadap Xiao Yan dan berkata, "Jelas sekali seluruh gambaran area ini sudah berada di bawah persepsi kekuatan jiwanya. Tidak ada yang disembunyikan." Namun, kedua wanita di sekitar Xiao Yan cukup dekat dengan Xiao Yan, bahkan sangat ambigu. Jelas, hubungan mereka bukanlah hubungan biasa. "Hei, selamat datang di wilayah api tak berujung, ini pemilik wilayah kami, dan kedua wanita ini adalah dua selir di wilayah ini." Yan Qi tak kuasa menahan diri untuk berbicara ketika melihat situasi yang aneh itu. Ia mencoba untuk menenangkan keadaan. "Kau, milikmu." Su Suiying mendengar kata-kata itu, matanya yang indah perlahan menoleh, dan bertanya pada Xiao Yan, jelas sangat tidak percaya. Xiao Yan mengangguk pelan. Kamu. Melihat tubuh langsing Su Suiying, Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk berteriak genit, dan matanya yang indah ingin melahap Xiao Yan mentah-mentah. Sabu-sabu. Bersamaan dengan itu, sosok Su Suiying melesat dan terbang langsung menuju dunia luar, jelas terlihat jejak kesedihan di mata indahnya. "Ayo pergi, mari kita bicarakan bisnis, biarkan dia tenang." Feng Waner menggelengkan kepalanya perlahan, dan segera berjalan keluar aula. "Semuanya, silakan." Xiao Yan mengangguk, dan segera Xiao Yan dan kedua nyonya, ditemani oleh 7 pengawal, berjalan bersama menuju aula. Adapun Su Suiying, dia sedang dalam suasana hati yang agak buruk saat ini dan bergerak menuju Xuanling. Meninggalkan daratan jelas tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Meskipun Su Suiying tidak memiliki cinta yang begitu dalam antara pria dan wanita untuk Xiao Yan, dia tetap tersentuh oleh upaya berulang Xiao Yan untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa manusia menikah, dia awalnya memiliki sedikit hubungan. Memikirkan hal itu, perilaku seperti ini jelas akan ditertawakan oleh dunia. Tentu saja, Su Suiying secara alami tidak selemah itu, tetapi Xiao Yan adalah pria pertama yang masih memiliki sedikit perasaan di hatinya. Butuh waktu baginya untuk melupakan dan meremehkan hal semacam ini. Di sisi lain, Xiao Yan dan ketiga pemimpin senior Guardian berkumpul bersama, jelas bersiap untuk membahas hal-hal di masa depan. "Katakan padaku, seperti apa bentuk benua Dodi sekarang? Apa yang perlu kami lakukan?" Feng Waner adalah orang pertama yang berbicara, jelas para pengawal mereka berada di tempat yang aman, dan berita serta informasi intelijen sudah tersebar luas. "Senior Hui Zifeng, sekarang benua Douyun, wilayah api tak berujung kita telah mendominasi peringkat ketiga, dan hanya benua Douyun yang tersisa. Senior mengajak semua orang untuk bergabung bersama kami, yang merupakan berkah besar bagi wilayah Endless Fire. Dengan dukungan kuat dari para senior, kita pasti akan mampu menyatukan benua Dodi secepat mungkin." Cailin tersenyum, senyum yang dipenuhi ketidakpedulian. Jelas, sebagai seorang ratu, baik itu temperamennya maupun kata-kata dan perbuatannya, semuanya menunjukkan sedikit wibawa. Tekanan itu berasal dari paksaan posisi tinggi yang telah lama dipegangnya. "Benar-benar, lalu mengapa tidak ada reinkarnasi di wilayah api tak berujungmu, bahkan para dewa petarung bintang 8 sekalipun? Kekuatan sebesar ini juga berupaya menyatukan benua Dodi. Dengan kekuatanmu yang kecil, menantang benua Douyun sama saja dengan hukuman mati. Kau tidak tahu betapa tingginya kedudukan benua Douyun di dunia manusia, bahkan di dunia dakian. Karena kau tidak tulus menyambut partisipasi kami. Mo Ze, Qianrui, ayo pergi." Seketika, aura mengerikan terpancar dari lelaki tua itu, dan ia segera bangkit dan meraung. Pada saat ini, secercah kekuatan 10 warna muncul dari tubuh Cailin, melindungi Xiao Yan dan mereka bertiga,
tetapi ketika dia melihat Feng Waner seperti itu, dia sedikit mengerutkan kening. Jelas sekali kali ini, kita telah bertemu lawan yang sesungguhnya. Hehe, Senior Feng, jangan terlalu sibuk sampai marah. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, Xiaoyan tersenyum tipis, dan seketika aura api suci muncul dari tubuhnya, menenangkan suasana di aula. Jelas, apa yang dikatakan Feng Waner tidaklah tidak masuk akal. Wilayah api tak berujung. Tanpa Douxian bintang 8 atau bahkan samsara, kekuatanmu sama konyolnya dengan bermain keluarga di mata para ahli kekuatan di benua Douyun. Feng Waner mencibir, dan langsung menatap Xiaoyan. Sejujurnya, kekuatan tempur utama kita memang langka saat ini, mirip dengan yang kuat seperti senior, kata Xiaoyan, dan ada juga rasa haus akan talenta dalam suaranya. Jelaslah bahwa Xiaoyan juga tahu bahwa menyetujui itu satu hal, dan bergabung itu hal lain. Hehe, Xiaoyan, meskipun kita sudah menyelesaikan kecurigaan kita di masa lalu, bukankah kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan pada murid kesayanganku? Sekarang kau sedang berduka, apakah kau tidak berpikir kami akan bergabung denganmu? Ada banyak orang kuat di benua Douyun. Kau seharusnya sudah tahu saat penjaga itu melakukan sihir. Masing-masing dari 7 klan kuno memiliki tetua yang menyentuh reinkarnasi, dan tahta suci memiliki malaikat bersayap banyak. Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Aku tak melihat secercah harapan di alam api yang tak berujung. Jadi dengarkan saranku, kau harus membubarkan wilayah api tak berujung sesegera mungkin. Feng Waner menggelengkan kepalanya, suaranya tegas dan tidak menyenangkan. Kau, Mu Yingying dan Cailin langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Jelas, ini adalah pertama kalinya seseorang berani tidak patuh di depan mereka, tetapi karena kekuatan lelaki tua itu yang menakutkan, mereka hanya bisa bergumam dalam hati. Kata-kata senior sangat, aku ingin tahu apa pendapat senior. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan sisa amarah terakhir di hatinya lenyap. Jelas, apa yang dikatakan Feng Waner sekarang bukan tanpa alasan, dan itu adalah masalah terbesar yang dihadapi wilayah api tak berujung. Feng Waner benar-benar mengucapkan sepatah kata, membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Haha, itu agak berani. Feng Waner menatap Xiaoyan dengan heran. Dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, tetapi dia tidak memprovokasi Xiaoyan. Sepertinya pria ini jauh melampaui imajinasinya. Juga seorang jenderal sejati. Senior, tolong tunjukkan arahnya, kata Xiaoyan dengan hormat. Bersikap proaktif. Dan sekarang setelah jasad para tetua klan Yan, klan Lei, dan ras lainnya yang telah meninggal dicuri, saya khawatir benua Douyun juga sedang bergejolak. Mereka terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Ini adalah kesempatanmu. Mengenai markas besar wilayah api tak berujung, kami para sesepuh akan mengurusmu secara pribadi, tetapi dalam hal penyerangan, kami tidak akan bertindak, kau hanya bisa mencari cara lain. Feng Waner juga berkata dalam hati setelah berpikir sejenak. Sekarang setelah situasi dan kesulitan yang sangat serius telah teratasi, tidak baik untuk kehilangan kesabaran, jika tidak mereka benar-benar akan menjadi tunawisma. Baiklah, aku lelah, ayo turun dan istirahat. Setelah mengatakan ini, Feng Waner berbalik, perlahan mendorong tongkat giok itu, dan mencoba pergi dari sini. Senior, kami akan mengirimkanmu. Jika Xiaoyan menyadari sesuatu, dia segera menempatkan para penjaga di tempat yang agak terpencil di kuil. Hal semacam ini terdaftar sebagai rahasia tertinggi domain api tak berujung, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi itu adalah rahasia yang tak berujung. Area api juga diam-diam menjaga ketertibannya. Dengan tambahan 7 orang dari Feng Waner, 2 samsara, dan 8 immortal petarung bintang digital, Xiaoyan benar-benar lega di markas belakang, tetapi kesulitan paling serius saat ini masih menunggu Xiaoyan untuk diatasi. Waktu berlalu begitu cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan selama 3 hari itu, Xiaoyan dan Cailin Mu Yingying tidak membedakan siang dan malam. Mereka tidak melakukan hal lain, tetapi menceritakan kepada Xiaoyan semua hal yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi baru-baru ini di wilayah api tak berujung. Untuk memberikan saran bagi pengembangan wilayah api tak berujung, karena bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah penguasa wilayah api tak berujung yang sebenarnya.
Dan setelah mendengarkan perkembangan wilayah api tak berujung selama bertahun-tahun, Xiaoyan juga merasakan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Suner mungkin sedang mengasingkan diri di area terlarang klan kuno. Aku sudah beberapa kali bertanya dan mencoba menghubungi Gu Yuan, tetapi mereka semua diusir oleh orang-orang dari klan kuno. Sepertinya mereka melakukannya dengan sengaja. Menurut dugaanku, mungkin ada sesuatu yang salah dengan para leluhur. Di Gunung Xuanling, sebuah gunung terpencil yang tenang dan elegan, di paviliun, ketiga orang dari Cailin muncul satu persatu, sudut mulut mereka sedikit berkedut dan berkata, "Para leluhur mundur ke wilayah terlarang." Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Suner, Mu Yingying sedikit mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Jelas, setelah mendengar nama manis ini, tubuhnya yang lembut sedikit terkejut dan dia sebenarnya sedikit takut. Lagi pula, Mu Yingying juga membagi cinta yang semula terbagi menjadi dua menjadi tiga bagian. Dari sudut pandang seorang wanita, mereka adalah musuh. Tidak apa-apa, perubahan halus pada Mu Yingying tentu saja tidak luput dari perhatian Xiaoyan, dan dia segera memeluk tubuh mungil Mu Yingying dan menghiburnya. Dalam waktu singkat, saya khawatir salah satu dari 7 ras kuno, klan pengobatan, akan mengadakan pertemuan suci klan pengobatan untuk mengumumkan kemampuan pemurnian obat-obatan tertinggi klan pengobatan kepada dunia. Setelah Sun menarik napas, Cailin berkata dengan tenang, "Pertemuan suci klan tabib," gumam Xiaoyan, dan ia sempat sakit kepala. Tampaknya baik teknik pemurnian obat maupun ahli formasi pertempuran telah berhenti untuk waktu yang lama. Pertemuan suci klan tabib adalah acara besar di benua Douyun. Kau bisa pergi dan berpartisipasi, mungkin kau bisa menemukan informasi tentang sihir kuil jiwa yang kau sebutkan tadi, dan klan tabib juga akan mengadakan lelang besar, pasti ada beberapa barang aneh. Cailin menganalisis Xiaoyan seperti seorang pembantu rumah tangga. "Ayo pergi." Mu Yingying mengangkat kepalanya lagi saat ini, dan berkata dengan wajah gembira. "Oh, ini sulit bagimu." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Mari kita berangkat besok." Wilayah api tak berujung dilindungi oleh beberapa penjaga. Tidak akan ada insiden besar dalam waktu singkat, tetapi sekarang mungkin masalahnya ada di benua Douyun. "Prioritas utamamu sekarang adalah pergi ke klan kuno untuk membawa Suner kembali secepat mungkin," kata Cailin dengan sungguh-sungguh. "Ya, ngomong-ngomong, ada kabar tentang senior Sukun?" Xiaoyan mengangguk, tetapi tetap bertanya. "Tidak, sepertinya belum ada kabar tentang dia sejak Pokong, tapi kekuatan jiwa di atas giok jiwa masih kuat dan seharusnya baik-baik saja." Cailin juga menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mengetahui kabar tentang Sukun. "Ngomong-ngomong, sebelum kau pergi, ingatlah untuk berhati-hati dengan tahta suci." Mu Yingying mengingatkan seolah-olah dia baru ingat sesuatu. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Xiaoyan. "Saya tidak tahu. Para tokoh berpengaruh di tahta suci sudah mencurigai kami sebagai pihak yang terlibat dalam peristiwa jatuhnya malaikat pengembara itu, tetapi belum ada bukti yang meyakinkan. Dan ketika aku dikirim ke benua Haohai, aku mendengar bahwa putra cahaya tahta suci tampaknya memiliki beberapa pemikiran yang tidak masuk akal tentang para santo kuno, tetapi detailnya tidak jelas." Mu Yingying berbicara terputus-putus, dan berita ini juga didengar olehnya. "Ya, aku akan pergi besok. Aku akan menyerahkan wilayah api tak berujung padamu. Setelah membawa Suner kembali, aku akan mulai mencari cara untuk merobek pesawat dan pulang." Xiaoyan berkata sambil tersenyum lebar, suaranya dipenuhi rasa rindu yang mendalam. "Ya." Kedua gadis itu mengangguk. "Jadi, sudahkah kau memutuskan siapa yang akan melayani suami malam ini? Anggap saja, kalian berdua." Setelah menarik napas, pipi Xiaoyan tampak sedikit merona karena kebahagiaan. "Cantik sekali," kata saudari Cailin, "jangan dipikirkan sampai saudari Suner kembali." Tepat ketika tubuh Xiaoyan dipenuhi energi dan hendak menggendong kedua orang mungil itu, di tengah gazebo itu, hanya terdengar suara yang agak riang dan ringan. "Oh, apa-apaan sih para bibi itu?" Xiaoyan tak kuasa menahan keluhnya sambil menghitamkan wajahnya. Benua Douyun. Statusnya mungkin tidak kalah pentingnya dengan salah satu inti dari benua-benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, dan memiliki keberadaan 7 klan kuno yang cukup terkenal di dunia. Ditambah dengan tahta suci,
Saya khawatir kerajaan lain akan sulit untuk dibandingkan dengannya. Ini adalah daerah yang sangat subur. Ada beberapa desa di sekitarnya, dan asap masih mengepul, tetapi di suatu tempat terlihat deretan awan yang menjulang. Melalui deretan awan itu, Anda dapat samar-samar melihat kekosongan yang terdistorsi, berdiri di langit. Itulah dunia kuno, tempat suku-suku kuno hidup selama beberapa generasi. Pada saat itu, di hamparan pegunungan yang tak berujung, seorang pria berbaju hitam, dengan penggaris berat di belakangnya, berjalan perlahan menuju kedalaman awan. Orang ini adalah Xiao Yan, dan pria ini diusir oleh Cailin Mu Yingying dan dua orang lainnya, dengan mengatakan bahwa dia harus membawa Suner kembali secepat mungkin. Namun, merupakan suatu kebetulan bahwa lubang cacing ruang waktu juga langsung sampai ke perbatasan benua Douyun, dan menurut petunjuk intelijen, sampai ke suatu wilayah yang berjarak puluhan mil dari tempat tinggal para leluhur. Klan kuno itu tampaknya telah tertutup selama beberapa dekade. Konon, para santa dengan bakat luar biasa lahir di klan tersebut. Mereka mencoba membina para santa dengan kekuatan seluruh klan, dan tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Namun, masyarakat kuno selalu memiliki aturan tak tertulis sejak zaman dahulu. Setiap 2 tahun sekali, pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar, akan diadakan pertemuan puncak untuk menyambut banyak bangsa bawahan yang ingin mengunjungi leluhur masyarakat kuno dan juga para pengamat dari luar. Aturan yang ditetapkan oleh para leluhur ini, bahkan setelah klan ditutup, tidak dapat ditentang, sehingga terus dilanjutkan. Sederhananya, hari ini adalah hari puncak. Selama kamu bisa menyeberangi jalan awan dan memasuki puncak, kamu akan dapat menantang 7 tetua klan kuno. Setelah kamu mengalahkan tetua ke-7 klan kuno, cukup ajukan tawaran yang tidak terlalu berlebihan kepada klan kuno, dan buat pengecualian untuk bergabung dengan klan kuno. Jenis daya tawar yang menarik ini telah menarik banyak orang. Lagi pula, teknik bertarung atau obat ajaib hanyalah setetes air di lautan bagi para leluhur, tetapi mereka dapat menjadi anggota para leluhur melalui tantangan dan menikmati perlindungan yang diselimuti oleh Big Mac, membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang juga membuat setiap pendaki menjadi terlalu ramai. Hei, aku tidak menyangka akan butuh usaha sesulit ini untuk menemui istriku. Xiao Yan mendongak dan mendapati awan gelap itu mulai merambat perlahan. Jelas, ini adalah jalan menuju puncak, dan kerumunan hitam seperti itu menyulitkannya untuk bergerak. Xiao Yan sempat meragukan keasliannya. Sekarang Xiao Yan sedikit menyamarkan penampilannya agar para petarung biasa tidak dapat menemukannya, dan bahkan menurunkan auranya ke tingkat awal petarung abadi bintang 6. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Lagi pula, tidak semua orang sekuat Xiao Yan. Tidak, itu hanya kerja keras dan pengembaraan panjang di ambang hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatan. Dengan suara itu, Xiao Yan berlari cepat, langsung menuju tempat berkumpulnya Yundao. Jalur awan bertemu di puncak gunung, dan dalam sekejap, awan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi riak, dan segera dari puncak gunung, awan berupa tangga muncul, membentang sejauh 1000 meter, tiba-tiba menghubungkan dunia kuno. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di luar dunia kuno, 7 puncak menjulang muncul di ujung jalan awan. Di antara 7 puncak itu, semua tetua klan kuno menjaga tempat ini, dan juga memilih bibit-bibit unggul untuk bergabung dengan klan kuno tersebut. Namun, para leluhur masih memiliki prasangka terhadap orang luar ini. Sekalipun mereka berbakat, mereka tidak bisa menjadi anggota inti para leluhur. Lagi pula, tanpa adanya garis keturunan para leluhur, sangat mudah. Namun, hal ini pun tidak mengurangi antusiasme banyak orang yang ingin bergabung dengan klan kuno tersebut saat ini, karena bisa bergabung dengan keluarga besar seperti itu merupakan masa depan yang menjanjikan. Setelah beristirahat, ada puluhan ribu orang berdiri di alun-alun kosong di puncak gunung. Mereka menatap 7 puncak gunung di ujung tangga Yundao, dan kekuatan mereka juga berkisar dari immortal petarung bintang 1 hingga immortal petarung bintang 5. Tuan, kemarilah. Setelah beberapa saat, kedua pria dengan kostum aneh itu perlahan menjauh dari kerumunan, dan kemudian pelayan di belakangnya tak kuasa berkata. Lupakan saja, jangan khawatir. Pria tampan itu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, sambil menatap ujung jalan di atas awan. Orang ini adalah Liu Hao, putra cahaya di tahta suci. Sekarang tahta suci telah mempercayakan banyak hal kepadanya,
Tetapi dia mengabaikan misteri jatuhnya malaikat pengembara dan menyelinap keluar bersama seorang pengawal. Selama kau bisa berhasil, kau bisa mengajukan kualifikasi untuk memasuki tanah terlarang klan kuno, dan kemudian kau bisa pergi mencari kekasih impianmu. Ketika aku memikirkan peri yang tidak memakan kembang api dari dunia ini, tidak ada jejaknya selama beberapa tahun. Berita itu membuat Liu Hao merasa gelisah. Aku sudah membaca banyak sekali profil wanita, tapi aku belum pernah melihat wanita secantik dia, jadi aku ingin mendapatkannya apapun yang terjadi. Hei, singkirkan saja, itu menghalangi. Saat mata Liu Hao berkilat dengan pikiran jahat, seorang pria yang agak malas perlahan memukul Liu Hao dan berkata pelan. Kau menantang maut. Melihat ini, para pengawal di sekitar Liu Hao tak kuasa menahan amarah, tinju mereka mengeluarkan angin yang sangat kuat, melesat ke arahnya. Derak, tinju yang tampak ganas itu tiba-tiba berhenti ketika mengenai seluruh tubuh Xiao Yan. Kembali, melihat ini, Liu Hao mengerutkan kening, dan segera berteriak, "Mari kita mulai, Deng Feng Yundao." Tak lama kemudian, saat suasana tegang masih berlangsung, entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, seluruh alun-alun dipenuhi suara orang, dan banyak sekali sosok bergegas menuju tangga Yundao satu demi satu. Maju, napas tahta suci. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan tidak bergerak gegabah, tetapi berdiri dengan tenang di tempat yang sama, memandang kerumunan seperti belalang di atas langit, sambil menggelengkan kepalanya. Namun, barusan, Xiao Yan sengaja memukul Liu Hao, dan kubus ajaib yang telah lama tidak aktif di dalam tubuh Xiao Yan tersentuh sedikit pun. Perasaan seperti ini, kurasa hanya para malaikat pengembara yang bisa merasakannya. Sepertinya status orang ini di tahta suci sangat tinggi, dan bahkan kekuatannya yang tak terduga pun membuat jantung berdebar kencang. Boom! Ketika sosok-sosok tak terhitung jumlahnya melangkah di tangga jalan awan dan berlari naik, satu demi satu guntur yang marah muncul dari langit, menerjang orang-orang itu tanpa ampun, dan tiba-tiba terdengar suara ratapan. Tidak bagus. Setelah beberapa saat, tangga Yundao yang tadinya kokoh tiba-tiba hancur berantakan, dan para pendaki menjadi pucat pasi karena terkejut. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung terdorong oleh gaya gravitasi yang kuat, dan jatuh ke kaki gunung. Crash! Beberapa tokoh kuat sangat terkejut dengan pemandangan tiba-tiba ini. Lubang-lubang raksasa muncul di bawah puncak gunung. Terlebih lagi, mereka begitu lemah sehingga langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan misterius ini, sungguh mengejutkan. Sepertinya yang disebut Deng Feng Yundao tidak semudah itu, aku khawatir ada misteri lain di baliknya. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum lega, lalu berbalik dengan gagah, dan langsung mengikuti. Setelah itu, Liu Hao dan yang lainnya mengikuti, tetapi di antara puluhan orang di belakangnya, sebenarnya ada cukup banyak orang yang kuat, dan bahkan ada beberapa aura yang tidak disadari Xiao Yan. Napas seperti itu mirip dengan napas kuat dalam dosa, tapi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan kali ini. Gerak, langkah kaki Xiao Yan baru saja melangkah, menginjak tangga jalur awan ilusi dan transparan, sentuhan yang agak tidak nyata muncul, membuatnya mengerutkan kening. Karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa tangga Yundao yang awalnya kokoh ternyata menjadi ilusi saat dia menginjaknya, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kelonggaran. Aku khawatir tubuhnya akan roboh seketika setelah bersandar padanya. Jika demikian, dia pasti akan langsung jatuh seperti orang-orang sebelumnya. Puff! Sebelum keraguan Xiao Yan mereda, amarah dan guntur tak terkendali muncul di seluruh tubuh Xiao Yan, dengan momentum yang mengerikan, disertai dengan gravitasi puluhan ribu kilogram batu besar yang menekan tubuhnya. Tekanan tiba-tiba meningkat. "Ayo pergi," kata Xiao Yan dengan suara berat, dan segera melancarkan teknik ledakan panas, mencoba langsung melangkahi tangga Yundao dengan kecepatan sangat tinggi. Sangat menyedihkan. Detik berikutnya, Xiao Yan menyadari bahwa setiap langkahnya sangat sulit, bahkan dengan berkah teknik ledakan, langkahnya sangat lambat, dan bahkan sosok-sosok tak terhitung di depannya terhuyung dan langsung jatuh, yang sungguh menyedihkan. Krak! Dengan suara keras, 7 puncak gunung berjejer berurutan di puncak tangga Yundao, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar. Apa-apaan ini? Xiao Yan menatap tangga Yundao, tetapi alih-alih bergerak gegabah, dia malah mundur. Tampaknya jalur awan ini akan menelan energi pendendam yang membatasi mereka, membuat mereka seperti manusia biasa yang hanya bisa mendaki dengan kekuatan paling primitif. Hei,
Setelah Sunsi, Liu Hao dan keduanya bermandikan cahaya putih lembut, sosok mereka melesat, dan mereka langsung melesat ke langit dengan momentum seperti guntur, menyebabkan banyak orang diam-diam menjulurkan lidah mereka, seolah-olah ada sentuhan cahaya langka di luar sana. Kekuatan itu ada, dan hanya dari kekuatan inilah kekuatan itu bisa didapatkan melalui siksaan. Oh, ada orang-orang dari tahta suci, ini menarik dan menakjubkan. Seorang pria licik yang bersembunyi di kerumunan tertawa jahat, dan sentuhan kekuatan jahat di kedalaman tubuhnya benar-benar memancarkan rasa serakah, matanya tanpa sadar menembus dunia kuno yang tak berujung, memandang tanah suci kuno, yang tampaknya menjadi tujuannya. Dewa Pertarungan 7 Bintang, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, tepat ketika kekuatan Liu Hao muncul, tekanan dari Dewa Pertarungan 7 Bintang menyapu masuk, membuat Xiaoyan cukup terkejut. Sang tokoh besar tahta suci, Dewa Tempur Bintang 7, dan masih sangat muda, saya khawatir statusnya cukup tinggi. Boom! Dalam sekejap mata, sekelompok pria kuat juga mengikuti metode Liu Hao, diselimuti kekuatan jiwa, dan dengan ringan menapaki tangga Yunding, menuju 7 puncak Yunding. Huho, aku khawatir masih ada tempat di 7 puncak ini, dan kekuatan penjaga di antara mereka tampaknya tidak terlalu rendah, tidak masalah. Xiaoyan tanpa ragu langsung melompat ke dalamnya. Di atas 7 puncak yang diselimuti kabut, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi, perlahan melayang di luar dunia kuno, melindungi dan menjaga dunia kuno, dan juga menjadi penjaga utama puncak kali ini. Ketujuh puncak tersebut tersusun dari rendah ke tinggi, dan kekuatan figur penjaga di dalamnya juga dari rendah ke tinggi. Di antara puncak-puncak pertama, tempat itu rimbun dan hijau, dikelilingi hutan bambu, dan salah satunya adalah seorang pemuda yang duduk perlahan. Tampaknya pemuda ini adalah penjaga puncak pertama. 3 Dewa Petarung Bintang. Xiaoyan tak kuasa mengerutkan kening saat menatap pria yang masih cukup muda di hadapannya. Yang mulia, ini adalah 7 puncak klan kuno kami. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk melangkah ke tempat ini dan menantang kami, Anda hanya akan dihadapkan pada hidup dan mati, dan tidak akan ada jalan keluar. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkannya dengan saksama. Pemuda itu tersenyum tipis, dan berkata dengan wajah serius, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ayo kita lakukan. Xiaoyan menjawab dengan ekspresi kosong. Jelas, yang disebut Qifeng itu tidak seseram yang dibayangkan Xiaoyan. Awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa di antara 7 puncak, mungkin ada beberapa orang dengan moral dan rasa hormat yang tinggi. Dengan latar belakang klan kuno, saya khawatir setidaknya mereka memulai dengan immortal petarung bintang 5. Siapa sangka puncak pertama ternyata hanya memiliki immortal petarung bintang 3. Dari perspektif ini, saya khawatir bahwa 7 puncak tersebut hanya perlu diwaspadai oleh 2 puncak terakhir. Tentu saja, di antara 7 puncak tersebut, kekuatan masing-masing puncak sangat berbeda. Para pendaki, daftarkan nama kalian. Pemuda itu perlahan mengelus tubuhnya dan tersenyum tipis. Xiaoyan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan dengan lambaian tangannya, busur api datar melayang melewatinya. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat wajah pemuda itu sedikit berubah, dan kilatan kengerian muncul, tetapi dia datang ke sisi pria itu dan berhenti. Setelah turun, yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang hanyalah meningkatkan reputasinya, dan tentu saja tidak perlu membunuh. Bisakah aku memasuki puncak kedua? Tanya Xiaoyan, melihat keheranan di wajah pemuda itu. Xiaoyan, pemuda itu bergumam pelan, lalu segera melambaikan telapak tangannya. Sebuah ruang hampa muncul di depannya, yang jelas merupakan pintu masuk puncak kedua. Melihat ini, Xiaoyan berubah menjadi busur api yang indah dan tiba-tiba melangkah ke dalamnya. Xiaoyan, apakah ini Xiaoyan yang disebut-sebut oleh gadis suci sebelum ia mengasingkan diri? Putra cahaya tahta suci, Xiaoyan, aku khawatir puncak terakhir, beberapa orang telah bermain-main. Pemuda itu tersenyum perlahan, dia jelas mengingat identitas Xiaoyan dan kegilaan Liu Hao. Kontes yang sebenarnya, crash. Pada saat yang sama, Xiaoyan melewati 5 tingkatan dan menebas 6 jenderal sekaligus, dan dengan mudah bahkan menembus 5 puncak dan berjalan menuju puncak ke-6. Puncak pertama, Samsung Dosian. Puncak kedua, 4 bintang Dosian. Puncak ketiga, Dewa Petarung bintang 5. Puncak keempat, Dewa Petarung bintang 6. Puncak kelima,
7 bintang yang bertarung melawan dewa. Dan yang disebut puncak ke-6 ini, tak mengherankan, saya khawatir itu adalah Dosian bintang 8 yang sebenarnya. Selain fakta bahwa Xiaoyan harus menyembunyikan api sucinya, menghadapi Dosian bintang 8 yang sebenarnya jelas akan lebih sulit dari sebelumnya. Kesulitan, tentu saja, ini juga merupakan semacam latihan yang Xiaoyan lakukan untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa melawan Dewa Tempur bintang 8 yang sebenarnya tanpa menggunakan kekuatan api suci, maka dengan menambahkan kekuatan api suci, saya khawatir kekuatan tempurnya. Bagaimana dengan orang-orang? Xiaoyan baru saja memasuki ruang puncak ke-6, melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok manusia, dan mau tak mau bergumam. Puncak ke-6, ruang di sini telah menghadirkan area laut, dan Xiaoyan sekarang berada di atas terumbu karang di area laut dalam. Gelombang badai di sekitarnya menerjang dan mencekik. Haha, apa kau salah satu dari orang-orang yang berhasil menembus 5 puncak berturut-turut? Tepat ketika Xiaoyan bingung, air biru di sekitarnya perlahan pecah, dan salah satu pria paruh baya muncul, sedikit tersenyum, dia segera membuka mulutnya, dan ada aura yang sangat menakutkan dalam suaranya. Benih surgawi elemen air, kekuatan awal Dewa Petarung bintang 8. Melihat ini, Xiaoyan menatap pria berambut hitam di depannya. Darinya, dia benar-benar merasakan tekanan. Jelas, atribut air yang dikendalikan oleh pria ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Xiaoyan yang tidak menggunakan api suci. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah ragu sejenak, mata Xiaoyan menjadi semakin berapi-api, karena Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan Sheng Yan, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Dosian bintang 8 di tahap awal, dan sekarang Xiaoyan sangat kuat. Dia ingin melihat seberapa sempurna berbagai kekuatan yang telah dia kendalikan sebelumnya mencapai tingkat kesempurnaan. Tekadnya bagus, tapi sayang sekali kekuatan awal Dewa Petarung bintang 6 terlalu lemah. Pria paruh baya itu perlahan mengangkat tangannya, dan tirai air yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi pilar air, menghantam Xiaoyan yang berada di atas karang dengan kekuatan petir. Meledak dan menghantamnya. Para penjaga mereka secara alami bertugas untuk mengalahkan dan memblokir para penyerang puncak ini, sehingga setiap kali mereka menyerang, mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun. Kedatangan yang baik, jiwa bertarung. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat ini, dan doki atribut api yang besar muncul, disertai dengan bayangan Raja Burung Pipit Neter yang tak mati. Bayangan jiwa raksasa Raja Burung Pipit mayat hidup berada di tubuh Xiaoyan, dan rasa berat yang ekstrim menyelimutinya, bahkan benih surgawi besar berwarna merah menyala Feiyan pun menggemakan kekuatan Raja Burung Pipit mayat hidup, menyatukan tubuh Xiaoyan. Tubuhnya tampak seperti warna merah keabu-abuan yang aneh. Jiwa bertarung. Pria paruh baya itu sedikit terkejut. Jelas, tirani jiwa bertarung sudah terlihat oleh semua orang, tetapi di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang mau meluangkan waktu untuk memburunya. Hah! Bayangan jiwa Raja Burung Pipit mayat hidup mengepakkan sayapnya seolah-olah ia memiliki spiritualitas, dan bulu-bulu burung yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berkibar dan rontok. Api merah keabu-abuan berjalin di atasnya, dan seketika melesat menghantam kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum, keduanya bersentuhan, memicu ledakan dahsyat di udara, dan suhu yang sangat panas turun, sementara suhu seluruh area laut secara tidak sadar meningkat drastis. Oh, melihat respons tajam Xiaoyan, pria paruh baya itu tak kuasa menahan senyum. Dia telah menjaga puncak ke-6 selama ratusan tahun, dan dia telah membaca pikiran banyak orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang sepintar Xiaoyan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik untuk sementara waktu. Lagi pula, jika Xiaoyan menjadi anggota klan kuno dengan menembus batasan, bahkan jika dia tidak bisa menjadi anggota inti, tetapi sesuai dengan bakatnya, prestasinya di masa depan akan tak terbatas. Di sisi lain, para penjaga puncak ini juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Senior, jujur saja, junior ini datang ke klan kuno kali ini bukan untuk bergabung dengan klan kuno, tetapi untuk mencari seseorang. Melihat apresiasi terhadap bakat di mata pria paruh baya itu, Xiaoyan pun berhenti dan bertanya. Kekuatan tirani dari jiwa memungkinkan Xiaoyan untuk mendeteksi dengan jelas beberapa perubahan halus di hati orang lain. Nama pria paruh baya itu adalah Gu Qingfeng. Mencari seseorang. Gu Qingfeng mendengar kata-kata itu,
ekspresinya berubah muram, dan dia bertanya dengan sedikit ragu. Klan kuno itu sudah lama tertutup dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Orang ini beneran bilang dia sedang mencari seseorang. Junior datang ke sini untuk menemui seorang senior bernama Gu Yuan. Saya tidak tahu apakah senior Gu Qingfeng mengetahuinya. Lanjut Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan berniat bertanya langsung kepada Suner, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia mundur dan memintanya, dan inilah adegannya. Gu Yuan, nak, siapakah kau, Gu Yuan? Mendengar ucapan Xiao Yan, Gu Qingfeng terkejut dan kehilangan suaranya. Gu Yuan adalah teman ayahku. Aku datang ke sini untuk menjemput mereka, kata Xiao Yan, namun samar-samar merasakan ada sesuatu yang aneh dari tingkah laku Gu Qingfeng. Nak, awalnya aku tidak menyadari bakatmu dan ingin kau bergabung dengan klan kuno, tetapi kau memiliki niat buruk. Jika demikian, maka kau hanya bisa mati. Setelah menghembuskan napas, senyum di wajah Gu Qingfeng melunak, perlahan menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Senior, Anda ini siapa? Xiao Yan jelas merasakan sesuatu, tetapi karena sandiwara ini akan menjadi sandiwara lengkap, dia tidak bisa tidak terkejut. Apa yang kau tanyakan adalah rahasia terbesar orang-orang kuno, itu bukanlah hal-hal yang seharusnya kau ketahui. Baiklah, sudah waktunya kau berangkat. Begitu suara itu terucap, tubuh Gu Qingfeng diselimuti gelombang dan riak, dan serangan dahsyat pun siap dilancarkan. Kau adalah seni yang hampir abadi. Tapi itu tidak berguna bagiku. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, dan api merah menyala di tubuhnya seketika digantikan oleh api kuning keemasan. Seketika, aura kuat yang melampaui langit dan bumi muncul. Suci, api suci, tahap akhir dari Dewa Petarung 7 Bintang. Gu Qingfeng berkata dengan suara gemetar, melihat perubahan pada tubuh Xiao Yan di depannya. Katakan padaku, di mana Gu Yuan dan Gu Suner sekarang? Xiao Yan berada di ketinggian di bawah nol, dan alam api suci sepenuhnya menyelimuti tempat ini untuk mencegah kekuatan apapun tumpah keluar. Gu Yuan sekarang di penjara. Bukan hanya Gu Yuan, tetapi bahkan semua anak buah dari guru Gu Suner, Pei Dai Tiandi dan lainnya, sekarang berada di bawah tahanan rumah di penjara kuno. Pada saat ini, semangat bertarung yang agung di tubuh Gu Qingfeng lenyap, katanya dengan tangan gemetar. Bagaimana dengan dia? Xiao Yan mengerutkan kening, jelas dengan sedikit amarah, api kuning di tubuhnya berputar hebat, seolah-olah dia bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya kapan saja. Gu Suner sangat berbakat, tetapi bakatnya belum muncul sejak memasuki tanah suci beberapa tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia mewarisi kekuatan warisan atau... Gu Qingfeng merasa dirinya begitu dekat dengan kematian untuk pertama kalinya, sepertinya api ember Xiao Yan di tubuhnya cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Apakah ada cara untuk pergi ke tanah suci atau memasuki penjara kuno? Tanya Xiao Yan. Memasuki tanah suci membutuhkan kunci dari 3 tetua klan. Jika Anda ingin mencurinya, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit, tetapi Anda dapat pergi ke penjara kuno karena Kaisar Langit yang tak tertandingi mengendalikan jalan lain untuk memasuki tanah suci. Hanya saja, pada saat ini, Gu Qingfeng juga tampak ragu untuk mengatakan apapun. Apa sebenarnya? Kekuatan jiwa Xiao Yan telah mengamati jiwa Gu Qingfeng dan menemukan bahwa tidak ada perubahan. Jadi dia percaya apa yang dikatakan Gu Qingfeng, karena jika tidak, begitu manusia biasa berbohong, akan ada sedikit fluktuasi dalam kekuatan jiwanya. Klan kuno saat ini tidak lagi sekejam dulu. Sepertinya mereka sedang sakit. Gu Qingfeng berkata dengan nada aneh, dan suaranya penuh dengan makna suram. Sakit, gumam Xiao Yan, tetapi ternyata ia agak kurang yakin. Di antara para leluhur, terdapat para ahli reinkarnasi yang memegang kendali. Siapa yang berani memiliki ide lain untuk makhluk raksasa seperti itu? Ya, orang-orang zaman dahulu sedang sakit. Sebenarnya, kepala keluarga klan kuno dan para tetua klan awalnya cukup peduli pada Gu Yuan dan yang lainnya, tetapi setelah mereka kembali dari menjalankan tugas, temperamen mereka berubah drastis. Setelah mereka kembali, mereka mengeluarkan serangkaian peraturan klan yang sangat tidak masuk akal. Seketika itu juga, banyak keturunan langsung dalam klan di penjara-penjara kuno, dan keberadaan serta perilaku patriark dan para tetua tampaknya telah berubah, kata Gu Qingfeng terputus-putus, suaranya penuh keraguan. Lalu kau, kata Xiao Yan seolah teringat sesuatu.
Para anggota klan di dunia kuno dan orang-orang kuat di klan, mereka yang tidak mematuhi perintah patriark di penjara kuno, dan mereka akan dibebaskan setelah waktu yang lama. Baik dari segi kekuatan maupun temperamen, mereka seperti orang yang berbeda. Adapun keberadaan kita di luar dunia kuno, tidak ada dampaknya, kata Gu Qingfeng. Sepertinya klan kuno ini mungkin telah terlibat dalam sesuatu yang kotor. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan. Kubus iblis di dalam tubuhnya benar-benar menjadi rakus, sepertinya ada sesuatu di dunia kuno ini yang sejahat dirinya. Aura semacam itu hanya bisa dimiliki oleh ras alien sejati.